Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Muhammad Yusuf, korban yang tenggelam di Sungai Ogan, akhirnya bisa ditemukan. Korban terseret arus sungai karena tidak bisa berenang. 3 pelaku pembunuhan terhadap pelajar SMA yang jasadnya ditemukan di Jalan Merdeka Palembang ditangkap polisi. Memperingati HUT Kota Palembang ke-1339, pemerintah Kota Palembang menggelar ramah tamah dan silaturahmi di Rumah Dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik. Kita ke informasi pertama. Korban yang tenggelam di Sungai Ogan akhirnya bisa ditemukan. Tim SAR gabungan menemukan jasad remaja yang tenggelam mengapung 9 km dari lokasi pertama kali tenggelam. Usaha tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Basarnas mencari remaja 17 tahun yang tenggelam di perairan Sungai Ogan, Kota Palembang akhirnya membuahkan hasil. Sabtu siang, jasad korban ditemukan mengapung di dermaga milik PT Pusri atau 9 km dari lokasi pertama korban tenggelam. Kondisi tubuh korban telah membengkak dan mengeluarkan aroma yang menyengat. Untuk penemuan korban pada hari ini, kita melakukan pencarian. Korban berhasil ditemukan pada pukul 9.40 dengan kondisi meninggal dunia. Jarak ketemunya itu 9 km dari lokasi dia tercebur. Itu korban langsung kita evakuasi dan segera kita bawa ke rumah duka. Seperti itu, Bapak. Korban Muhammad Yusuf tenggelam saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Ogan, Palembang pada Kamis sore. Korban yang diduga tidak dapat berenang terseret arus sungai yang deras. Setelah dievakuasi dari Sungai Musi, jenazah dibawa pulang ke rumah korban. Basarnas Kota Palembang mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga anak-anaknya untuk diawasi ketika mereka berenang di sungai deras seperti Sungai Musi. Dedi Irwansyah dan Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang. Tim Reskrim dari Polrestabes Palembang menangkap 3 pelaku pembunuhan dengan korban pelajar SMA yang jasadnya ditemukan di Jalan Merdeka Palembang. 3 pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMA di Kota Palembang ini digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang pada Kamis siang. Petugas menangkap para pelaku setelah menelusuri rekaman CCTV di lokasi kejadian. Ketiganya pun diringkus polisi di 3 lokasi berbeda di Kota Palembang. Pembunuhan terhadap korban yang bernama Raffi terjadi pada 29 Mei 2022 lalu. Korban dibantai secara sadis dengan menggunakan senjata tajam oleh ketiga pelaku saat melintas di Jalan Merdeka Palembang. Salah satu pelaku merasa dendam dengan korban yang pernah menantangnya. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan bisa kita dapatkan bahwa yang bersangkutan juga 3 pelaku penganiayaan ini juga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 365. Dan ternyata setelah kita lakukan pengembangan lagi ada 5 kali dia sudah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan akibat luka bagi korban. Selain membunuh Raffi, ketiga tersangka juga tercatat pernah melakukan tindak kejahatan perampokan di Kota Palembang. Polisi menyita 2 bilah senjata tajam dari tangan para pelaku sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat polisi dengan pasal berlapis tentang menghilangkan nyawa orang lain dan pasal tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Percobaan pencurian sepeda motor di sebuah halaman di pondok pesantren di kawasan Jalan Pertahanan Palembang berhasil digagalkan. Korban mengejar dan memukul pelaku hingga sepeda motornya terjatuh. Melihat sepeda motor dicuri, korban yang mengenakan seragam hitam ini dengan sekuat tenaga mengejar pelaku. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat korban sempat memukul pelaku hingga sepeda motornya oleng dan menabrak dinding rumah warga. Meski gagal menangkap pelaku, namun korban berhasil mendapatkan kembali sepeda motor miliknya. Kasus ini berawal saat korban terkejut mendengarkan suara mencurigakan dari arah luar.
Benar saja, saat dilihat pelaku sedang berusaha membawa kabur sepeda motornya. Waktu ini ngobrol juga teman dengan di sini ya, ada yang di sini kan, kurang 3 menit. Terdengar memang suara kayak motor diputar itu kan. Jalan lah ini ke ini apa? Network. Kayaknya mungkin belum sadar full kan, karena ada motor yang gitu. Dia dikejar. Tapi motor sudah sampai di gerbang masjid kan. Dari sini langsung keluar ngejar kan. Ya mungkin masih alhamdulillah ya, masih apa? Rezeki beliau mungkin kan. Jadi Pak, Kawasan ini dikenal rawan akan pencurian sepeda motor. Dalam sepekan sudah 2 kasus serupa dialami oleh warga. Sementara kasus percobaan pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Seberang Ulu 2, Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pelaku aksi tawuran di SPBU Jalan Sudirman, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang berhasil ditangkap polisi. Keseluruhan pelaku kini diperiksa di Mapolda Sumsel. Pelaku tawuran di kawasan Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang pada Rabu dini hari lalu ditangkap satu persatu oleh polisi hingga Kamis petang. Dari hasil pemeriksaan polisi, tawuran dipicu salah paham antar pelajar. Kini, ke-10 pemuda ini akan disidik petugas Jatan Ras Polda Sumsel. Dan kita berhasil amankan ada 10 orang tersangka. informasi semuanya masih di bawah umur, Pak? Ya, untuk seluruh pelaku yang sudah kita amankan, seluruhnya di bawah umur, di bawah 18 tahun. Untuk motif, pada saat di jalan ada perselisihan terkait salah paham di jalan. Untuk proses hukum selanjutnya, Bang? Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Untuk perkembangan nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Jadi Bang, ini 170 dan ada 365 ya, Bang? Ya. 365 itu seperti apa, Bang? 365. Jadi korban juga kehilangan helm, handphone dan handphone aja. Kadang Akibat tawuran, 2 korban mengalami luka dan masih dirawat di rumah sakit. Akibat kondisinya yang masih lemah, kedua korban belum dapat memberikan keterangan. Yanwar Ihro melaporkan dari Palembang. Seorang pelaku pencabulan dengan korban 15 anak berhasil diringkus polisi. Dalam aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan uang dan makanan ringan. Tersangka GN hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang pada Kamis lalu. Perilaku menyimpang tersangka ini terungkap setelah salah satu korban mengadu kepada orang tuanya. Perbuatan bejat pria berusia 30 tahun ini akhirnya dilaporkan oleh 15 orang tua yang anaknya telah dicabuli. Dilaporkan aksi bejat pelaku telah dilakukannya sejak tahun 2021 lalu. Tersangka menyasar anak tetangganya yang rata-rata masih berusia 10 tahun. Untuk melancarkan aksi bejatnya, tersangka mengiming-imingi korban dengan uang sebesar Rp5.000 dan makanan ringan. Korbannya anak-anak, rata-rata umurnya masih 10 tahun, yang baru terdatakan hasil interogasi awal dengan pelaku, itu sekitar 15 orang anak-anak sekitar komplek tempat dia tinggal. Polisi masih mendalami kasus ini guna mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pedagang satwa langka dan dilindungi ditangkap polisi di Kota Palembang. 6 ekor burung beonias disita petugas sebagai barang bukti. 6 ekor burung beonias ini diamankan anggota unit pidana khusus Polrestabes Palembang Jumat siang. Satwa langka dan dilindungi hukum ini disita dari seorang pemuda warga Kebun Bunga Sukarami Palembang bernama Yos Sugesta. Diduga hewan dengan nama latin Gracula robusta ini akan diperjualbelikan oleh Yos. Tertangkapnya pelaku berawal dari laporan masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli satwa langka dan dilindungi di rumah pelaku. Berdasarkan pemeriksaan, 6 burung beonias ini dijual pelaku dengan harga Rp1.200.000 per ekornya.
pelaku ini mau menjual belikan burung tersebut. Burung ini alhamdulillah berhasil kita amankan. 6 orang belum sempat memang dia jual. Burung juga dapat dari daerah Nias ini berarti Sumatera Barat. Tepatnya untuk pasal yang dilanggar memang undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya, itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2, ancaman hukumannya 5 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Selanjutnya untuk barang bukti, kalau untuk satwa ini memang sama kayak waktu kami nangkep yang lobster kan, nah ini kita akan serahkan ke BKSDA. 6 ekor burung beo Nias ini selanjutnya akan diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan untuk dilepas liarkan. Sementara pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman kurungan 5 tahun penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Palembang, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Muhammad Yusuf, korban yang tenggelam di Sungai Ogan, akhirnya bisa ditemukan. Korban terseret arus sungai karena tidak bisa berenang. 3 pelaku pembunuhan terhadap pelajar SMA yang jasadnya ditemukan di Jalan Merdeka Palembang ditangkap polisi. Memperingati HUT Kota Palembang ke-1339, pemerintah Kota Palembang menggelar ramah tamah dan silaturahmi di Rumah Dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik. Memperingati HUT Kota Palembang ke-1339, pemerintah Kota Palembang menggelar ramah tamah dan silaturahmi bersama Forkopopimda dan pegawai pemerintah kota di Rumah Dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik. Hari Jadi Kota Palembang diperingati setiap tanggal 17 Juni. Tahun ini Kota Palembang berusia 1339 tahun. Pemerintah Kota Palembang dengan menggelar ramah tamah dan silaturahmi bersama Forkompinda dan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Dengan usia Kota Palembang ke-1339, Wali Kota berharap menjadi semangat dalam melaksanakan berbagai program dan percepatan pembangunan di Kota Palembang. Dengan usia Kota Palembang ke-1339, Tuhan Yang Maha Besar selalu memberikan rahmat, berkah dan anugerah kepada kita semua dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan percepatan pembangunan di Kota Palembang. Wali Kota Palembang memberikan penghargaan kepada Roni Sanduri yang telah membuat lagu yang berjudul Palembang Emas Darussalam bersama Wali Kota Palembang Harno Joyo. Januar Ikram melaporkan dari Palembang. Selain menggelar silaturahmi dalam rangka memeriahkan HUT Kota Palembang ke-1339, pemerintah Kota Palembang juga menggelar bazar UMKM yang diselenggarakan di Taman Kambang Iwa. Bazar UMKM dibuka Asisten 1 Bidang Administrasi Umum Pemkot Palembang. Bazar UMKM memeriahkan peringatan HUT Palembang ke-1339 ini diharapkan bisa menjadikan Palembang menjadi kota yang sehat, ekonomi bangkit menuju Palembang Emas 2023. Bazar digelar selama 2 hari diikuti oleh 20 UMKM, mulai dari makanan hingga pakaian. Bazar juga menampilkan tari tanjidor dan pentas seni. Di mana kita bangkit dari terpurukan dengan COVID-19 ya, sehingga Kota Palembang diharapkan menjadi Palembang yang sehat, ekonomi bangkit menuju Palembang Emas Darussalam 2023. Beralih ke informasi lain, petani di Desa Tanjung Putus Kabupaten Ogan Ilir mulai menanam bawang merah varietas Bima Brebes. Selain memiliki bonggol yang besar, bawang asal Brebes ini sangat mudah beradaptasi di segala cuaca.
Lahan seluas 1 hektar yang berada di Desa Tanjung Putus, Kabupaten Ogan Ilir ini dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam bawang merah varietas Bima Brebes. Bawang yang mudah beradaptasi di segala cuaca ini mulai dikenalkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada petani sejak awal Juni. Beragam keunggulan dimiliki varietas bawang ini. Salah satunya adalah tingkat adaptasi yang lebih kuat, bonggol bawang merah yang dihasilkan lebih besar dan berat, serta dapat dipanen dengan 60 hari usia tanam. Meski budidaya bawang merah baru pertama kali di Kabupaten Ogan Ilir, namun petani optimis bawang merah varietas ini akan menghasilkan panen yang maksimal. Ya, karena kita ini baru belajar, ya insya Allah mudah-mudahan kita harus berhasil. Diusahakan kita ini harus berhasil gitu. Ini lebarnya 1 hektar deh. 1 hektar ini. 1 hektar ini dengan bibit kurang lebih 1 ton. 1 ton 1 hektar ini. Dengan jarak lubang ini 20 cm atau 15 cm jarak tanamnya. 1 lubang dengan 1 lubang dari lubang lagi. Bawang merah varietas Bima Brebes ini akan terus dikembangkan dan ditingkatkan produksinya di Kabupaten Ogan Ilir. Kedepan diharapkan Provinsi Sumatera Selatan tidak tergantung dari pasokan provinsi lain. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Adinda Salwa Maharani Mutiarais, atlet wushu asal Kabupaten Ogan Komering Ilir, mendapat penghargaan khusus dari Kodim 0402 OKI atas prestasinya meraih medali perunggu dalam kejuaraan sirkuit nasional wushu 2022 di Kota Semarang. Adinda Salwa Maharani berhasil meraih medali perunggu dalam kejuaraan sirkuit nasional wushu tahun 2022 seri 1 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Prestasi Adinda ini telah mengharumkan nama Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terlebih orang tua Adinda yang sehari-hari bertugas sebagai babinsa di wilayah Kodim 0402 Ogan Komering Ilir. Atas prestasinya, gadis berusia 15 tahun tersebut diberi hadiah Kodim 0402. Ini merupakan suatu kebanggaan karena memang selama ini untuk tingkat wushu ini selalu daerah-daerah seperti daerah Surabaya, kemudian Medan, lalu Jakarta yang selalu mendominasi atlet-atlet wushu. Tetapi pada saat hari ini kita sangat berbangga kita memiliki atlet wushu yang masih junior yang bisa meraih medali perunggu pada saat sirkuit nasional. Dan ini merupakan kebanggaan kami selaku keluarga besar dari Kodim 0402 Ogan Komering Ilir ini sendiri. Kita rawat, kita rajut kebersamaan ini sehingga akan muncul tidak hanya Salwa yang ada sekarang, namun harus ada nanti Salwa-Salwa berikutnya di cabur wushu dan juga di cabur-cabur yang lain. Diharapkan penghargaan ini akan memotivasi atlet muda lainnya untuk dapat berprestasi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, sehingga dapat mengharumkan nama daerahnya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Doni Hermatra berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.